Baiklah teman-teman, Bapak Ibu dosen sekalian, kami dari kelompok 11 mata kuliah K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan menjelaskan tentang materi K3. Akan tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ebin Marjuki Nababan dan teman saya Erwin Sius Mamora dan Hilman Limbong. Berikut penjelasan dari K3 yang akan kami paparkan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu BDKB ada. BDKB persiapan peralatan dan semuanya teman-teman sudah siap dilaksanakan. Oke, baiklah teman-teman. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari K3 dan penjelasan dari K3 tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam peraturan pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 mengenai penerapan SMK 3 dijelaskan tentang pengertian dari K3, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Sedangkan berdasarkan standar internasional OHSAS 1801, K3 adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi teman-teman, di sini dapat kita simpulkan bahwa K3 merupakan segala bentuk kegiatan yang dipraktikkan perusahaan atau pabrik agar dapat menjamin keselamatan tenaga kerja, sehingga pegawai terhindar dari risiko kecelakaan saat bekerja atau sakit yang diakibatkan aktivitas kerja. Yang kedua adalah maksud serta tujuan dari K3. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, tujuan dari diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau buruh. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Adapun tujuan umum dari K3 adalah yang pertama itu perlindungan untuk pegawai. Tujuan utamanya dari disusunnya ketentuan K3 adalah sebagai peraturan serta perlindungan untuk para pekerja di berbagai bidang, baik itu di sektor industri seperti konstruksi, pertambangan, ataupun institusi lain seperti perkantoran. Perlindungan di sini juga termasuk memperhatikan kesehatan para pekerja. Dengan begitu, kinerja para pegawai dapat terjaga bahkan meningkat. Yang kedua, penjagaan bagi pekerja. Adanya K3 juga bertujuan untuk memberikan penjagaan bagi para pekerja di semua tingkatan, pengunjung, dan masyarakat di sekitar. Hal yang dimaksud dengan penjagaan di sini lebih kepada memastikan lokasi kerja aman untuk semua orang. Perusahaan dapat memberikan kepastian bahwa semua pihak yang sedang berada di lapangan terjamin keselamatan dan kesehatannya. Yang ketiga ialah bekal saat bekerja. Ketentuan K3 yang telah disusun dapat menjadi bekal untuk para pekerja melakukan tugasnya. Setiap pegawai harus mengikuti protokol dan peraturan yang berlaku, sehingga segala jenis proses yang ada di lokasi kerja tidak boleh dilakukan dengan sembarangan.
terutama pada tempat-tempat kerja dengan risiko bahaya cukup tinggi. Penerapan aturan dan SOP atau standar operasional prosedur mutlak harus dilakukan, karena setiap ketentuan yang ada telah dibuat berdasarkan perhitungan yang matang. Ketika prosedurnya dilanggar, sangat berisiko terjadinya kecelakaan kerja pada industri atau perusahaan yang ada. Yang keempat adalah penjamin untuk sumber daya. Penjamin untuk sumber daya yaitu segala kebutuhan yang berhubungan dengan aktivitas produksi, baik sumber daya manusia atau SDM maupun sumber daya alam atau SDA. Dengan begitu, kegiatan produksi tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Penerapan ketiga memberikan jaminan keamanan untuk para pekerja dan lingkungan. Hal ini juga bisa meminimalisir risiko kecelakaan serta timbul penyakit karena kerja. Ditambah lagi untuk mengurangi dampak kerusakan alam atau lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pekerjaan tersebut. Yang kelima ialah penjamin untuk hidup di sekitarnya. Selain menjamin keamanan kerja, ketiga juga menjamin hidup orang lain di sekitar, seperti rekan kerja, pengguna, pengunjung, keluarga dari pekerja, dan juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Penyusunan ketentuan ketiga harus menjamin keamanan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya mengurangi potensi bahaya dari risiko pekerjaan tersebut. Yang keenam ialah peningkatan kesejahteraan. Perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai, membuat para pekerja merasa aman dan terpenuhi segala hak-haknya. Dengan begitu, mereka dapat melaksanakan kewajiban pekerjaan dengan baik dan profesional. Aturan ketiga harus mencakup upaya-upaya peningkatan kesejahteraan ini dengan jelas, bukan membiarkan para pegawai untuk menghabiskan banyak waktunya pada penyedia pekerjaan, sehingga produktivitas juga akan ikut meningkat. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dan pengertian dari ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dapat diterapkan, yaitu penggunaan APD. Yang pertama saya jelaskan adalah pengertian dari APD tersebut atau alat pelindung diri. APD adalah alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Jadi, alat pelindung diri merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan. Dan memang secara teknis, APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh, akan tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja yang terjadi. Selanjutnya, syarat-syarat alat pelindung diri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD, yaitu menurut Siswanto 1993, ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD adalah: yang pertama, dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Yang kedua, berat alat hendaknya seringan mungkin, dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. 3. Harus dapat dipakai secara fleksibel. 4. Bentuknya harus cukup menarik. 5. Tahan untuk pemakaian yang lama. 6. Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahayanya tidak tepat
atau karena salah dalam penggunaannya. 7. Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ada. 8. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. 9. Suku cadangnya harus mudah didapat guna mempermudah pemeliharannya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama itu adalah alat pelindung kepala, yaitu topi pelindung atau safety helmet. Helmet atau topi pelindung digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya listrik. Pemakaian safety helmet harus sesuai dengan lingkar kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi pemakainya. Di produksi elektronika, topi pelindung biasanya digunakan oleh teknisi mesin dan petugas gudang. Terdapat 3 jenis helmet berdasarkan perlindungan terhadap listrik, yaitu helmet tipe general atau tipe G yang dapat melindungi kepala terbentur dan kejatuhan benda serta mengurangi paparan bahaya listrik yang bertegangan rendah hingga 2200 watt. Yang kedua, helmet tipe elektrikal atau tipe E yang dapat melindungi kepala dari terbentur dan kejatuhan benda serta mengurangi paparan bahaya aliran listrik yang bertegangan hingga 22.000 volt. Yang ketiga, helmet tipe konduktif atau tipe C yang hanya dapat melindungi kepala dari terbentur dan kejatuhan benda tetapi tidak melindungi dari paparan aliran listrik. Kacamata pelindung atau safety glass. Kacamata pelindung adalah kacamata yang digunakan untuk melindungi mata dari loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, mengurangi sinar yang menyilaukan, serta percikan bahan kimia. Kacamata pelindung terdiri dari 2 jenis, yaitu safety spectacles, berbentuk kacamata biasa dan hanya dapat melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, dan mengurangi sinar yang menyilaukan. Biasanya dapat dipakai pada proses penyolderan dan proses pemotongan kaki-kaki komponen. Yang kedua adalah safety goggles, kacamata yang bentuknya menempel pada muka. Dengan safety goggles, mata dapat terlindung dari bahaya percikan bahan kimia, asap, uap, debu, dan loncatan benda tajam. Biasa dipakai oleh teknisi mesin produksi. Selanjutnya adalah penyumbat telinga atau ear plug. Penyumbat telinga atau ear plug digunakan untuk melindungi alat pendengaran, yaitu telinga, dari intensitas suara yang tinggi. Dengan menggunakan ear plug, intensitas suara dapat dikurangi hingga 10-15 dB. Airplug biasanya digunakan oleh pekerja yang berada di daerah produksi yang memiliki suara mesin tinggi seperti SMT atau Surface Mount Technology ataupun mesin produksi lainnya. Selanjutnya adalah masker. Masker adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernapasan seperti hidung dan mulut dari risiko bahaya seperti asap solder, debu, dan bahan kimia yang ringan. Masker biasanya terbuat dari kain atau kertas. Masker umumnya dipakai diproses pada penyolderan. Lalu kita masuk kepada alat pelindung badan. Yaitu pakaian kerja atau wear pack. Pakaian kerja atau wear pack untuk teknisi listrik biasanya baju dengan lengan panjang dan celana panjang. Hal tersebut untuk melindungi dari benda-benda yang mengganggu dan dari sengatan sinar matahari. Bahkan pakaian kerja teknisi listrik biasanya dilengkapi dengan reflektor sehingga dapat memantulkan cahaya di malam hari. Selanjutnya kita masuk kepada alat pelindung anggota badan. Yang pertama adalah sarung tangan atau hand glove. Sarung tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores, atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan runcing atau tajam.
Sarung tangan biasanya dipakai pada proses persiapan bahan kimia, pemasangan komponen yang agak tajam, proses pemanasan, dan sebagainya. Jenis-jenis sarung tangan diantaranya adalah sebagai berikut. Sarung tangan katun atau cotton gloves digunakan untuk melindungi tangan dari tergores, tersayat, dan luka ringan. Yang kedua, sarung tangan kulit atau leather gloves digunakan untuk melindungi tangan dari tergores, tersayat, dan luka ringan. Yang ketiga adalah sarung tangan karet atau rubber gloves digunakan untuk melindungi tangan dari kontak dengan bahan kimia seperti oli, minyak, dan perekat dan grease. Yang keempat adalah sarung tangan elektrikal digunakan untuk melindungi tangan dari kontak dengan arus listrik yang bertegangan rendah sampai tegangan tinggi. Selanjutnya adalah sepatu pelindung atau safety shoes. Sepatu pelindung atau safety shoes adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia, dan aliran listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja yang di ujungnya adalah dibalut dengan karet yang tidak dapat mengantarkan listrik. Sepatu pelindung wajib digunakan oleh teknisi mesin dan petugas gudang. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari salah satu pencegahan kecelakaan kerja, yaitu penggunaan APD. Berikut saya akan membacakan kesimpulan ketiga dan APD. Ketiga merupakan suatu pendekatan bertujuan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Implementasi ketiga di tempat kerja sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Prinsip-prinsip ketiga melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko, serta pemanfaatan kesehatan pekerja. Ketiga juga mencakup pelatihan pekerja, penyediaan informasi yang jelas mengenai risiko, serta keterlibatan pekerja dalam upaya menjaga keselamatan. APD adalah perangkat atau perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari bahaya dan risiko di tempat kerja. Jenis APD bervariasi bergantung pada jenis pekerjaan dan risiko spesifik yang dihadapi. Contohnya meliputi helm, kacamata pelindung, sepatu keselamatan, sarung tangan, masker pernapasan, dan lain sebagainya. Pilihan penggunaan dan perawatan APD yang tepat sangat penting untuk memastikan aktivitas dalam melindungi pekerja. Pekerja perlu dilatih tentang cara menggunakan APD dengan benar dan kapan harus menggantinya agar dapat memaksimalkan risiko cedera dan penyakit. Keseluruhan ketiga dan APD saling terkait dan membentuk bagian integral dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Implementasi keduanya bersama-sama dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan budaya keselamatan yang positif di tempat kerja. Sekian dan terima kasih.